Shalom bagi kita semuanya. Ketemu kembali dengan saya, Pendeta Leonardo Tajulu, dalam acara renungan firman Tuhan untuk setiap kita. Hari ini saya akan bicara mengenai prioritas dalam hidup. Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam Injil Matius 22 ayat 37 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Firman ini berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segala yang ada dalam hidup kita. Kita mengasihi Tuhan dengan hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal pikiran kita. Artinya kalau kita mengatakan seperti itu, di dalam hidup ini kita mengutamakan Tuhan dari segala-galanya. Tidak ada yang lain. Artinya dalam hidup ini prioritas hidup kita itu adalah hanya Tuhan. Kenapa Tuhan harus kita jadikan prioritas kita dalam hidup ini? Yang pertama, karena segala sesuatu Allah yang menciptakan. Segala sesuatu yang ada di kolong langit ini, di muka bumi ini, yang ciptakan itu adalah Tuhan. Kalau Dia Allah yang menciptakan, kenapa kita enggak memprioritaskan Dia dalam hidup kita? Karena Dia yang memiliki segala-galanya. Kalau kita memprioritaskan hidupnya, memilih segala-galanya, saya percaya apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan akan mencukupkannya. Yang kedua, kenapa kita jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita? Karena Yesus Tuhan kita itu mengasihi kita. Bukti Dia mengasihi kita, Dia kasih hidupnya untuk kita. Dia mau mati untuk kita. Dia berikan segala-galanya untuk kita. Barangkali ada orang berkata, "Aku sayang sama kau, aku mengasihi engkau." Tapi menjadi pertanyaan, itu apakah hanya sebuah kata-kata atau tidak? Kalau Yesus, Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi Dia melakukannya. Dia katakan, "Aku berikan hidupku untukmu." Dia lakukan itu di kayu salib. Oleh karena itu, Dia memberikan segala-galanya. Hidupnya saja Dia berikan untuk saya dan untuk engkau. Hidupnya saja Dia berikan, apalagi yang lain, saudara. Oleh karena itu, jadikan Dia menjadi prioritas dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia Allah yang menciptakan bumi ini. Kedua, kenapa harus kita jadikan Dia prioritas dalam hidup kita? Karena Dia sangat mengasihi saya dan engkau. Dia sangat mengasihi saya dan engkau. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita dapat menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Caranya gimana? Karena terkadang kita bisa hanya ngomong, tapi kita nggak mau melakukannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu caranya. Oleh karena itu hari ini, mari kita dengarkan firman ini. Bagaimana caranya untuk kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita? Yang pertama, kalau engkau mau jadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dalam hidupmu, engkau harus bangun iman percayamu sungguh kepada Dia. Engkau harus bangun iman itu. Artinya, kalau engkau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bagaimana engkau bisa menjadikan Dia prioritas dalam hidup? Harus sungguh-sungguh kita bangun iman itu, bahwa apapun Tuhan dapat lakukan, iman ini yang harus kita pegang. Apapun Dia bisa perbuat atas hidup kita, apapun Dia bisa tolong hidup kita, Dia bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Itu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa kita berkata percaya kepada Tuhan, tapi dalam setiap langkah kita seringkali tidak percaya sama Dia, tapi kita lebih percaya kepada orang lain. Kita percaya terhadap kekuatan kita sendiri. Barangkali saya mau katakan, engkau lebih percaya dengan hartamu, dengan kepintaranmu, tapi begitu engkau mentok, engkau akan bingung. Tapi kalau engkau sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Engkau barangkali katakan, "Aku percaya, aku punya harta." Tapi begitu dokter mengatakan tidak ada obat untuk sakit penyakit, apakah hartamu penting? Kagak, nggak penting, saudara. Tapi saya mau bilang, kalau engkau percaya kepada Yesus, kau nggak perlu bayar, tapi kau perlu percaya dengan sikap tindakan, dengan iman.
Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita? Yang kedua, belajarlah engkau untuk mematikan keinginan-keinginan daging yang tidak mempermuliakan Tuhan. Kalau engkau sungguh mau mempercayai Tuhan, engkau harus berani mematikan keinginan daging. Dengar, keinginan daging yang tidak mempermuliakan Tuhan. Karena begitu banyak keinginan-keinginan daging kita, dan keinginan daging itu terkadang tidak mempermuliakan Tuhan. Tapi keinginan daging itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kalau engkau masih ada keterikatan dengan keinginan daging, saya mau bilang, engkau gak akan bisa jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup. Tapi kalau engkau mengutamakan Tuhan dari segala-galanya, termasuk keinginan dagingmu, engkau akan berhasil. Engkau akan berhasil. Saudaraku, engkau akan berhasil memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau lihat, kalau engkau berhasil memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan lihat bagaimana dia lakukan hal-hal yang gak pernah kau bayangkan, gak pernah kau duga, itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Mari saudara, bangkit saudara, tatap kepada Tuhan, prioritaskan dia dalam segala hal. Dalam segala hal, prioritaskan Tuhan. Engkau akan lihat bagaimana dia akan tolong kehidupanmu, baik dalam pendidikanmu, baik dalam usahamu, baik dalam kesehatanmu, baik dalam keluargamu, baik dalam segala keinginanmu. Prioritaskan Tuhan. Yang pertama tadi, bagaimana caranya? Yaitu bangun iman percaya. Kedua, belajarlah mematikan keinginan daging. Yang ketiga, kalau engkau mau memprioritaskan Tuhan, caranya tetaplah setia dan taat kepada firman-Nya. Setialah kepada Tuhan Yesus, taatlah terhadap firman Tuhan. Kata setia barangkali seringkali kita ucapkan, kata taat barangkali sering kita ucapkan, tetapi kita susah sekali untuk melakukannya. Apalagi kalau orang-orang berkata sudah kepepet, kata setia dan taat sudah tak berlaku. Sudah tidak ada waktu, kata setia dan taat barangkali sudah tak berlaku. Barangkali dokter datang berkata seperti ini, sakit ibu sudah tak bisa disembuhkan, umur ibu barangkali sisa 3 atau 6 bulan lagi. Engkau katakan, apa gunanya aku setia? Apa gunanya aku taat sama Tuhan? Aku sudah gak punya harapan. Engkau ambil tindakan, kau lari dari kesetiaanmu, kau lari dari ketaatanmu. Engkau gak lagi prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, tapi kau cari prioritas yang lain untuk mencari pertolongan yang lain. Padahal pertolongan yang lain belum tentu dapat menyelamatkan engkau. Saudara dan Bapak Ibu Tuhan Yesus Kristus kasih, tetaplah setia dan tetaplah taat. Pada saat engkau ada dalam ruang lingkup kesetiaan, pada saat engkau ada dalam lingkaran ketaatan, saya mau bilang, iblis gak akan bisa menghancurkan hidup. Penyakit tidak akan bisa menghancurkan hidup. Tapi Tuhan yang akan mempermuliakan hidup di dalam dunia ini. Dia akan nyatakan kuasanya. Dia akan nyatakan kasihnya kepada orang-orang yang mau taat dan setia kepada dia. Yang keempat, kalau engkau memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Yang terakhir, kasihilah Tuhan Yesus lebih dari orang lain mengasihi dia. Kasihi Tuhan kita lebih dari orang lain. Kalau orang lain mengatakan aku mengasihi Tuhan dengan pergi beribadah 1 kali, engkau bisa lakukan 2 kali. Kalau engkau berkata, ada orang lain berkata aku mengasihi Tuhan, aku berdoa 1 hari 3 kali, engkau dapat lakukan 5 kali. Tunjukkan bahwa kau lebih dari orang lain mengasihi Tuhan. Kalau kau ditawarin hal-hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan, kau berani berkata, no, aku tidak akan melakukan itu, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena aku mengasihi Tuhanku lebih dari yang lain, lebih dari harta, lebih dari jabatan, sekalipun dari hidup. Engkau lebih mengasihi Tuhan daripada hidupmu sendiri. Engkau akan nyatakan, engkau akan lihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya terhadap hidupmu. Kalau kau bisa mengasihi dia lebih dari orang lain mengasihi
memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan lihat bagaimana Allah bertindak dalam hidupmu. Saya percaya melalui siaran ini, melalui firman ini, engkau ambil suatu sikap, engkau ambil suatu tindakan, engkau berkata, aku akan prioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena aku mengasihi Tuhan lebih dari orang lain mengasihi Tuhan. Engkau akan lihat Tuhan akan berperkara. Haleluya, Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa kalau kau prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, hari ini juga kau ambil satu sikap untuk memprioritaskan Dia. Hari ini juga saya percaya Dia akan menyatakan kasih-Nya, Dia akan menyatakan mujizat-Nya dalam hidupmu. Mari Bapak Ibu, hari ini aku akan ajak engkau berdoa. Kau ambil komitmen dalam hidupmu untuk memprioritaskan Tuhan. Dan pada saat kau ambil komitmen itu, jalanilah komitmen itu dan lihatlah bagaimana Allah bertindak dalam hidupmu. Haleluya, mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang-orang yang mendengarkan firman ini, biar mereka mengambil keputusan dalam hidupnya untuk memprioritaskan Tuhan dalam segala hal dalam hidupnya. Mereka mau tunjukkan iman mereka, mereka mau tunjukkan kasih mereka bahwa Tuhan lebih dari segalanya, bahwa mereka lebih mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, Tuhan. Dan aku percaya pada saat ini mereka lakukan, mereka akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Hari ini aku juga berdoa untuk mereka yang punya sakit penyakit, punya masalah. Pada saat mereka mengambil keputusan dalam hidup mereka untuk prioritaskan Tuhan, di dalam nama Yesus, sakit penyakit, usaha mereka yang sedang gagal, keluarga mereka sedang gagal, sekolah mereka sedang gagal, mereka sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan itu nyata dan mujizat Tuhan nyata dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan hari ini bekerja dalam hidupmu. Sampai ketemu dengan program dan acara lain dalam firman Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Pringgadi Cadang Medan. Haleluya, amin.